Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Senin 5 Desember 2022. Firman Tuhan di dalam Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sifat manusia memang sangat mudah untuk menyalahkan orang lain. Kita tentu ingat tentang kisah bagaimana Adam jatuh ke dalam dosa. Ketika akhirnya Allah menghakimi Adam dan Hawa, Adam malah menyalahkan Hawa. Waktu Allah bertanya, Hawa justru menyalahkan si ular. Manusia senang menganggap diri benar sembari menyalahkan orang lain. Bahkan dalam menghadapi masalah besar, tidak jarang kita mungkin kemudian lancang untuk justru menyalahkan Allah. Kita berani menuding Allah tidak mengasihi, tidak adil, tidak menepati janji, tidak setia, dan sebagainya. Hal itulah yang terjadi pada bangsa Israel di dalam kitab Maleakhi ini. Tampaknya ada satu anggapan yang keliru dalam benak orang Israel tentang Allah. Mereka berpikir bahwa Allah berkenan kepada orang jahat. Akibatnya mereka cemburu melihat orang yang hidupnya jahat tetapi tetap hidup dengan nyaman. Sedangkan mereka sendiri, sekalipun sudah merasa hidup baik, hidup sesuai dengan firman Tuhan dalam pandangan mereka, tetapi tetap menderita. Oleh karena itu mereka mempertanyakan keadilan Allah itu. Mereka bertanya dengan sinis, di manakah Allah yang dianggap adil itu? Apakah Allah sudah berubah setia? Menanggapi pertanyaan itu, Maleakhi tidak menghibur mereka, Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya, ia malah menegur mereka dengan sebuah kecaman yang keras. Maleakhi mengatakan bahwa hidup kerohanian bangsa Israel itu sedang merosot. Salah satu penyebabnya adalah ulah dari para pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Namun lebih daripada itu, inilah kondisi manusia yang berdosa. Sebenarnya mereka sadar telah melakukan kesalahan dan melanggar hukum. Namun manusia seringkali tetap berkelit dan tidak mau dipersalahkan. Mereka merasa bahwa perbuatan mereka benar, sedangkan tindakan Allah itu salah. Ketika mendung merundung nasib, kita mungkin sering mengeluh kepada Allah. Sebenarnya mengeluh itu seperti seorang anak yang mengadu kepada ayahnya, asalkan tidak dilakukan dengan cara berlebihan. Penderitaan, tantangan, dan pergumulan itu terkadang diperlukan untuk menempa iman kita. Kita perlu menyadari hal ini, sehingga hidup kita tidak lagi hanya untuk menyalahkan keadaan atau terus hanya sekedar mencari pembenaran. Apalagi jika dalam proses itu kita dengan lancang menyalahkan Tuhan. Melainkan ini sebuah seruan untuk kemudian kita justru mengambil sikap untuk berserah penuh kepada Tuhan dan terus hidup sesuai dengan kebenarannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terlepas dari itu semua, Maleakhi pasal 2 ayat 17 ini mengandung satu makna yang baik. Ini adalah sebuah seruan pertobatan untuk kita semua. Berbaliklah kepada Kristus dan bukalah hati kita untuk kembali dimurnikan oleh-Nya. Di tengah beratnya kondisi, Tuhan tetap mencurahkan kasih-Nya pada umat-Nya, pada kita. Kelak Dia akan datang kembali untuk menjemput kita dan menghakimi kejahatan. Maleakhi menuliskan bahwa kedatangan Tuhan itu seperti api pemurni logam dan sabun tukang penatu. Dia akan memurnikan umat-Nya dan menghakimi orang-orang yang tidak hidup menurut kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk kemudian sungguh-sungguh memikirkan tentang ini.
Apakah kita masih sering menyalahkan Tuhan atas keadaan yang sekarang ini kita alami? Jika iya, mari kita ambil waktu untuk datang lagi kepada Tuhan, berbalik dan sungguh-sungguh bertobat di hadapannya. Biarkan Tuhan memurnikan kembali hati kita, dan biarkan Ia bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita berserah, membuka jiwa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Allah yang mengasihi setiap kami. Bahkan di saat kami masih sering meninggalkan Tuhan, masih sering berbuat semau kami. Ampuni kami Tuhan untuk kehidupan kami yang sangat tidak memuliakan Tuhan selama ini. Ampuni kami Tuhan jika seringkali sikap dan tutur kata kami kemudian menyalahkan Tuhan atas keadaan yang kami hadapi. Tuhan, murnikan lagi hati kami. Kami rindu untuk boleh hidup secara benar sebagai anak Tuhan. Dan kami rindu supaya hidup kami boleh kembali dikuasai oleh Tuhan. Murnikan kami lagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh mendapati kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin setiap kami. Kami boleh terus memuliakan Tuhan dan boleh terus menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.